Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Epi Komala dengan NIM 2341621438, kelas MN 23G, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video mata kuliah Ekonomi Makro yang berjudul Analisis Peranan Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Perekonomian Indonesia. Yang pertama di sini ada pengertian kebijakan moneter. Apa sih pengertian kebijakan moneter itu? Kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerjaan penuh, atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter dapat melibatkan mengeset standar bunga pinjaman atau margin requirement, kapitalisasi untuk bank, atau bahkan bertindak sebagai peminjam usaha terakhir atau melalui persetujuan melalui negosiasi dengan pemerintah lain. Selanjutnya ada pengertian kebijakan fiskal. Apa sih pengertian kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Jadi, kebijakan fiskal mempunyai tujuan yang persis dengan kebijakan moneter. Perbedaannya terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan moneter, pemerintah mengendalikan jumlah uang beredar, maka dalam kebijakan fiskal, pemerintah mengendalikan penerimaan dan pengeluarannya. Yang selanjutnya ada tujuan kebijakan moneter. Apa saja sih tujuan kebijakan moneter tersebut? Yang pertama ada stabilitas ekonomi, yang kedua ada kesempatan kerja, yang ketiga ada kestabilan harga, yang keempat adalah neraca pembayaran nasional. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Apa sih tujuan kebijakan fiskal tersebut? Kebijakan fiskal mempunyai beberapa tujuan, antara lain meningkatkan investasi, meningkatkan kesempatan kerja, memelihara stabilitas ekonomi internal atau dalam negeri dan eksternal atau luar negeri, serta mengendalikan tingkat inflasi. Untuk mewujudkan tujuan kebijakan fiskal, pemerintah menggunakan alat-alat kebijakan fiskal antara lain pajak, pinjaman publik, dan subsidi. Selanjutnya ada macam-macam kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan moneter ekspansif atau monetary expansive policy. Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar. Selanjutnya ada kebijakan moneter kontraktif atau monetary contractive policy, yaitu kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar, disebut juga dengan kebijakan uang ketat, tight money policy. Selanjutnya ada macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama ada functional finance atau pembiayaan pemerintah yang bersifat fungsional. Yang kedua ada the managed budget approach atau pendekatan pengelolaan anggaran. Yang ketiga ada the stabilizing budget atau stabilisasi anggaran yang otomatis. Apabila model ini gagal, maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluarannya seperti dengan menaikkan gaji PNS atau subsidi. Yang terakhir ada balance budget approach atau pendekatan anggaran belanja berimbang. Namun bila terlambat penyesuaian atau perubahan anggaran keuangan, maka kepercayaan masyarakat akan hilang. Selanjutnya ada peranan dan hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal. Yang pertama ada peranan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kebijakan moneter masih tetap besar peranannya dalam menciptakan kestabilan ekonomi. Salah satu tugas dari kebijakan moneter adalah untuk menyediakan pertambahan penawaran uang yang cukup sehingga usaha-usaha pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Kebijakan fiskal lainnya yang dapat digunakan untuk mempengaruhi corak penggunaan sumber daya dalam perekonomian adalah dengan memberikan perangsangan fiskal atau fiskal insentif kepada perusahaan-perusahaan yang akan
yang akan berusaha dalam beberapa bidang kegiatan tertentu atau di daerah-daerah tertentu. Selanjutnya ada hubungan antara kebijakan moneter dengan kebijakan fiskal, yaitu sebagaimana kita ketahui bahwa kebijakan moneter akan mempengaruhi pasar uang dan pasar surat berharga, dan pasar uang dan surat berharga itu akan menentukan tinggi rendahnya tingkat bunga, dan tingkat bunga akan mempengaruhi tingkat agregat. Kebijakan fiskal akan mempunyai pengaruh terhadap permintaan dan penawaran agregat, yang pada gilirannya permintaan dan penawaran agregat itu akan menentukan keadaan di pasar barang dan jasa. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Pertama, kebijakan moneter adalah proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu, seperti menahan inflasi, mencapai pekerja penuh atau lebih sejahtera. Kebijakan moneter bertumbuh pada hubungan antara tingkat bunga dalam suatu perekonomian, yaitu harga di mana uang yang bisa dipinjam dan pasokan total uang. Selanjutnya, kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengelola atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau diinginkan dengan cara mengubah-ubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.